Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Carmila. Wah, udah lama banget nih ya. Tapi sekarang karena memang menjelang, bukan menjelang lagi ya, udah kita di Piala Dunia 2022 ini, kita undang spesial tamu kita langsung mantan pelatih dari pelatnas kita yang luar biasa dan sekarang juga menjadi direktur teknik di PSSI. Selamat siang, Coach. Ya, selamat siang. Gimana, sehat nih? Selamat datang di Pekanbaru. Ya, alhamdulillah sehat dan happy di Pekanbaru lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah kayak balik di kampung apa gimana nih? Iya, jadi memang Pekanbaru ini udah menjadi kampung karena ibu saya dimakamkan di sini. Jadi pulangnya bukan ke Padang lagi tapi ke Pekanbaru. Berarti orang Pekanbaru juga dong ya? Pekanbaru, tinggal KTP-nya yang belum nih. Iya. Nanti kita senang juga lah memang dan terutama ini Coach. Cerita kita podcast ini memang biasanya podcast Carmila ini kan selalu kita mencari orang inspiratif, terutama kita kasih inspirasi buat anak-anak muda. Nah, uniknya Coach Indra ini dari sisi kami yang muda, dan saya juga kayaknya masih muda ya Coach ya. Nah, ini pas di tahun 2013 waktu itu sekitar 22 tahun, hauslah Indonesia ini akan yang namanya prestasi bola. Gimana tuh Coach kok bisa dapat momentumnya seperti itu dan bisa maksudnya yakin bahwa gue bisa nih melatih, bisa berhasil di level internasional, itu secara kebetulan atau memang sudah ada terprogram atau gimana itu? Iya. Ini agak flashback ke belakang sedikit nih. Betul, jadi cuma jawabannya agak panjang nih. Jadi saya juga mungkin ini takdir ya. Sebenarnya saya di tim nasional dipanggil itu tahun 2011. 2011 memang background sebelumnya sebenarnya saya kan bukan pemain top ya. Bukan juga background bukan background yang cukup lah kalau orang bikin persyaratan untuk bisa sukses bisa itu harus ini harus ini. Nah, ya kan. Dan saya memulainya juga karena waktu itu tim nasional usia muda ini timnasnya itu nggak diminati pelatih lah. Karena memang nilai jual nggak ada, terus popularitasnya juga kurang gitu. Mungkin itu yang membuat saya itu bisa dipanggil. Dan awalnya memang tahun 2011 itu kan saya hanya diberikan pemain, bukan saya yang memilih, tapi saya coba, memang gagal total, ya. Jadi saya pertama kali dapat tugas itu di bulan Februari untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia di Bangkok di Thailand, gagal total. Nah, ini mungkin waktu itu saya udah berpikir ini mungkin PSSI akan pecat, ya kan. Tetapi sebaliknya saya malah tidak dipecat. Dikasih kesempatan lagi karena tidak ada pelatih lain yang mau gitu. Nggak ada pelatih yang mau. Jadi memang kenapa gagal? Pas keberangkatan itu saya disodorkan 58 pemain, saya pilih 23 pemain. 23 pemain itu saya bawa dan gagal. Setelah saya evaluasi, apa yang terjadi? Fakta yang saya dapatkan adalah dari 58 itu hanya 2 yang jadi pemain sepak bola sekarang, Hargianto dan Bagasadi. Dua itu yang pernah main di level tertinggi lah di liga, dan bahkan Bagasadi pernah di timnas bersama saya dan Argianto. Selainnya nggak jadi pemain sepak bola. Bisa dibayangkan kualitas dari 58 itu hanya 2. Kecil fakta yang kedua yang saya dapatkan, 58 pemain tersebut hanya anak-anak DKI dan sekitarnya. Bisa dibayangkan namanya tim nasional tapi nggak menunjukkan keindonesiaannya.
Yang ketiga, parameter kenapa dia terpilih nggak jelas gitu. Nah, jadi akhirnya saya lakukan evaluasi dan saya putuskan untuk mencari pemain sendiri. Nah, mulai dari tim behind the team kepelatihan, saya pilih asisten sendiri, dan setelah itu saya juga bekerja dengan asisten, cari pemain sendiri. Nah, problemnya waktu itu, cari pemain itu yang paling bagus kan lewat kompetisi. Kompetisi usia muda waktu itu belum seheboh sekarang, ya kan. Makanya saya putuskanlah yang itu menjadi dasar penghargaan orang terhadap saya, di mana saya melakukan pencarian pemain sendiri karena tidak ada sistem yang baik tadi itu, kompetisi nggak ada dibuat. Saya carilah pemain ke 34 provinsi, berkeliling untuk mencari pemain-pemain terbaik. Semacam talent scouting gitu. Talent scouting. Nah, tapi dinamikanya sungguh sangat luar biasa. Orang bilang untuk jadi sukses itu organisasi harus bagus, strukturnya harus jelas, terus modalnya harus ada, kuat. Tapi apa yang terjadi di saya, ini mungkin bisa pembelajaran. Jadi untuk sukses itu sebenarnya ya, kalau saya nanti di akhir saya simpulkan, bismillahnya harus benar, kerja keras dan cerdas, bikin program yang baik, dan doa. Saya waktu itu saya balikkan lah itu semua. Atau istilah sekarang, apa yang dipersyaratkan itu betul-betul tidak saya dapatkan. Ya kan, tidak saya dapatkan. Tantangannya luar biasa. Makanya sekarang menjadi inspirasi bagi banyak orang, perusahaan dan lain sebagainya. Dia undang, dijadikan untuk apa sih yang dilakuin, digali lah tentang karena itu. Unik memang karena nggak sesuai dengan teori gitu, nggak sesuai dengan teori. Dan itu tadi kuncinya, yaitu saya melakukan dengan betul-betul ikhlas, dan saya bekerja dengan program yang baik. Menurut saya apa yang harus dilakukan untuk menuju sukses itu benar-benar saya penuhi. Ada kejujuran di situ. Memilih pemain benar-benar saya lakukan sendiri, parameternya jelas, ya kan, tidak ada dusta di antara kita. Betul sekali. Saya bangunlah tim nasional waktu itu memang betul-betul menunjukkan keindonesiaannya. Saya sudah berkunjung ke 34 provinsi selama 2 tahun, sebelum 2013 sukses. Dan saya sudah ke Natuna, pulau terluar, dan Atambua, Merauke pernah, Sabang pernah. Jadi hampir semua daerah-daerah itu saya cari. Apa efek selain dari saya seleksi itu, dari scouting itu? Rupanya penerimaan masyarakat di daerah itu ada rasa dia itu dilibatkan dalam membangun tim nasional. Mungkin doa-doa mereka juga yang membuat saya bisa memberikan sejarah, support gitulah ya. Memberikan sejarah gitu kan. Dan saya bangun tim itu 3 tahun, tahun ketiga, ya kan. Dan saya mungkin termasuk pelatih yang mungkin dalam waktu pendek bisa sukses dengan profil yang sederhana, Dan itu setelah 26 tahun nggak juara, tanggal 22 September kita, ya kan, kita juara, dan juara pun dengan drama yang saya pikir sangat memberikan inspirasi penalti. Mungkin itu yang saya lakuin. Memang banyak hal-hal lain, dinamika yang saya dapat dari situ. Tapi dari anak-anak yang maksudnya kita bilang pemain bola muda di Indonesia, hal mendasar apa sih banyak kekurangan kita, coach itu? Iya, kalau olahraga itu kan tidak hanya butuh motoriknya yang kita latih, fisiknya yang kita latih, tapi kan dua-duanya kita latih. Makanya kan di akhir pembicaraan itu sebenarnya kita membangun sumber daya itu. Saya pernah bicara dengan Pak Profesor B.J. Habibie, saya pernah 2 kali diajak beliau ngobrol.
sukses itu ditentukan oleh skill. Kalau kita hanya skill yang kita bangun ini pasti ada kemampuan. Ada kemampuan, hanya 20% coach katanya. 80% itu mental dan spiritual katanya. Setelah saya review ya sekarang pekerjaan saya, pertandingan, wah kok benar semua. Iya. Benar semua gitu. Bisa dibayangkan kalau saya mau ceritakan yang penalti yang 2013 bahkan Milas ingat tadi itu benar-benar itu kekuatan spiritual gitu. Spiritual bukan magic ya, jangan dibilang. Jadi saya menyusun pemain itu kan berdasarkan skill saya. Dan saya pilihlah pemain-pemain yang punya skill bagus. Saya susunlah 11 pemain. Harusnya sukses dong karena sudah yang terbaik. Tapi apa yang terjadi kan 2 kali 45 menit kan 1-1. Dan saat itu saya gantilah Mukhlis Hadiningsih memasukkan Dimas Derajat kan juga dari hasil skill. Pengamatan saya, orang Ahmed analis saya bilang ini harus ganti. Saya ganti, masih tetap saja 1-1. Ya kan? Nah, berlanjutkan penalti gitu. Nah, ini yang mungkin nanti yang teman-teman bisa dapat pembelajaran dari situ. Bahwa pentingnya skill ya, tetapi jangan lupa mental kita. Mental, bicara karakter moral kita. Itu kita nggak bohong tuh ya pas lagi tanding. Iya, nggak bohong. Apalagi ini yang saya ceritakan ini bukan karena saya baca buku loh. Ya kan, baca buku itu saya ceritain ke teman-teman bukan. Ini benar-benar terjadi di diri saya. Final tersebut gitu. Karena final ini sebelum final itu kan didimingkannya kan banyak banget saya nggak digaji 17 bulan. Kalau kita ikhlas semua betul. Balasnya pasti terbaik. Ya kan. 5 penendang top saya itu dari hasil latihan kan, dari hasil pengamatan skill. Semua penendang 5 ini setiap latihan dia hampir dibilang semua masuk. Tapi apa yang terjadi gitu? 5 lawan 5 penalti. Evan Dimas yang selalu masuk di latihan nggak masuk. Zulfiandi nggak masuk. Akhirnya skor juga jadi draw. Sama. Yang ke-6 kita tentuin lagi. Vietnam masuk, Indonesia masuk. Yang ke-7 kita tentuin lagi berdasarkan skill, urutan skill. Oke, berdasarkan urutan skill. Indonesia nggak masuk, Vietnam juga ikut nggak masuk. Yang ke-8 saya tentukan lagi, Vietnam nggak masuk, Indonesia juga nggak masuk. Ini bisa dilihat di YouTube, teman-teman ada videonya di situ. Saat 8-9, nah ini yang spiritualnya. Saya seolah-olah dapat, bukan bisikan, dapat intuisi. Kenapa kok saya begitu sombong banget? Udah sampai ke-8 kok nggak clear nih. Saya rendahkan diri saya waktu itu, saya sujud, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya tidak mampu lagi untuk menentukan penendang ke-9. Saya ingin membahagiakan bangsa saya. Udah 26 tahun Tuhan, tapi cepat nih. Nggak pakai Rabbana atina fid dunya, tapi dengan tulus saya berdoa. Dan saya ingin mewujudkan doa ibu saya Tuhan. Doa ibu saya cuma 2, berguna bagi keluarga dan berguna bagi orang banyak. Saya bangkit, saya diskusi, saya lihat Ilham Udin yang nggak pernah masuk di latihan, dia minta untuk menendang penalti. Tiba-tiba muncul yang ini ya. Tetapi setelah saya berserah diri tadi, saya harus percaya dong pilihan Tuhan. Masa sih kan saya nggak percaya? Karena ini kan saya sudah serahkan diri. Di situ juga saya tahu, oh setan itu memang benar ada. Apa kata setan waktu itu? Masa si Ilham nggak pernah masuk loh, ya kan? Masa dia yang menendang? Di situ saya belajar, oh iman ini sebenarnya ya ini rupanya. Jadi iman itu ya benar. Kalau udah yakin, ya sudah, jangan berpaling gitu.
Ilham melakukan dengan cara semua teori-teori penalti lewat semua. Dia taruh bola, dia mundur 2,5 langkah. Anak usia 18 tahun melakukan penalti yang seperti itu. Hanya Socrates kalau nggak salah saya lihat waktu itu. Dia tendang dengan cara bukan dia lari, tapi dia jalan step, dan dia tendang, dan lebih dasarnya lagi kena tiang gawang. Kalau saat proses sebelum masuk itu saya nggak yakin itu masuk. Nah ini di situ tuh spiritual. Antara coach sama pemain harus satu jiwa ya. Satu jiwa, dan kalau saya yakin nggak percaya itu masuk, apalagi saya sudah menyerahkan diri tadi, itu nggak akan masuk. Betul juga sih. Kalau saya sudah menyerahkan diri, menurut saya gampang lah, hanya sekedar memasukkan bola ke gawang oleh Tuhan. Nah ini mungkin semua pekerjaan bisa ya dipakai lah. Jadi sehebat apapun, sama yang dibilang Pak Habibie, saya kalau tahu pentingnya agama lebih dulu daripada ilmu pengetahuan, saya belajar agama dulu katanya. Nah, ini di akhir hidupnya Pak Habibie. Nah, dan saya merasakan sendiri dari review semua pertandingan saya. Tuhan Maha Pemurah. Setiap apapun yang saya minta dikasih, walaupun dalam bentuk lain, tapi tetap dikasih. Jadi memang fondasi dasarnya kita itu agama dulu satu, terus baru itu karena pasti membentuk karakter ya, benar? Iya, jadi agama juga jangan berarti kita harus pakai sorban dulu, nggak perlu. Keyakinan kita bahwa memang ada yang paling menentukan. Kita yakin itu ya. Jangan takabur dan terlalu sombong dengan kemampuan kita yang udah kita miliki sekarang. Iya, saya sampai sekarang itu yang saya berarti lakukan. Kalau gitu coach, kurang lebih kalau kita lihat beberapa pertandingan sekarang, mental juara pemain kita agak kurang kayaknya ya. Setiap final kita lihat kayaknya selalu kita agak loss-nya itu di final. Apa sampai sekarang seperti itu? Iya, bicara mental itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Di sepak bola itu ada 4 pilar yang harus sama kita bangun. Skillnya harus kita bangun. Jangan dibilang tadi skill 20% itu kita malas-malas, enggak. Skill, kemampuan taktikal dan kecerdasannya harus kita asah. Ada strategi juga. Strategi juga. Fisiknya harus kita asah. Mentalnya juga harus ada. Ya, 4 ini saling penting ini, saling mendukung ini. Jadi kita salahin aja mental enggak juga. Ya gimana kita memotivasi, alat dia untuk termotivasi itu semangat sudah ada, tapi nggak ada cara untuk bisa melaksanakan. Bagaimana coba? Ya kan? Oleh sebab itu saya pikir 4 ini harus dibangun. Mungkin profesi lain juga begitu. Kalau ini saya bicara sepak bola kan skill sepak bolanya. Kalau bicara bidang lain pengusaha kan skill pengusahanya harus mumpuni dong. Ya kan? Strategi taktikalnya juga kecerdasan harus mumpuni dong. Kesehatannya, fisiknya juga harus oke gitu. Mental gini. Kalau 4 ini bagus, gampang kita menggerakkan mental, menggerakkan semangat. Karena bicara mental bicara karakter anak kan kita bangun. Bagaimana semangat juangnya, bagaimana dia tidak mau mengalah. Mau berbagi tugas dengan kawan-kawannya gitu. Percaya ke teman, respect ke teman. Nah, ini yang mungkin anak-anak muda harus bangun itu. Tapi semenjak sekarang kan udah ditunjuk sebagai direktur teknik nih kan, Coach. Pasti setiap tahun ada perubahan lah program teknik yang Coach selalu bikin gitu. Sementara anak-anak kita ini kayaknya kalau udah juara, gayanya udah ampun, belum lifestyle-nya berubah. Nah itu ikut seperti itu juga nggak kita mengikuti gaya dari pemain bola yang masih muda ini sekarang? Iya, ini makanya tahapan pembinaan di youth development itu kan ada mulai dari usia 6-12 tahun tuh. Setelah itu naik dia ke youth formative fase 13-15 tahun. Setelah itu akhirnya sampai dia ke youth final fase 16-19 tahun. Kalau kita benar yang 3 ini, maka kita akan dapat nih pemain yang bagus. Bagaimana menjawab supaya dia nggak terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik? Lingkungan luar itulah. Lingkungan luar. 6-12-nya harus benar.
6-12 ini kalau kita bicara proses pembelajaran itu kan dibagi 3. Kognitif. Kognitifnya di sini nih. Pengetahuan awal bagaimana dia menendang bola. Yang teknis semua dipelajari di sini. Kalau awalnya benar, terus baru masuk ke level kedua asosiasi. Dia coba, dia lakukan, dia latih selama 10.000 jam. Setelah itu baru terakhir dapat otomatisasi dia. Kalau di sininya salah, otomatisnya salah itu. Attitude di sini. Memang step dari awal ini harus benar dulu, baru enak tahapan berikutnya naik ya. Makanya menurut saya guru-guru TK itu adalah guru-guru yang orang-orang yang baik-baik, yang bagus-bagus gitu. Sama dengan pelatih sepak bola, harusnya lisensi A Pro, lisensi tertinggi itu di sini nih. Yang betul-betul paham. Kalau dari sisi teknis. Begitu juga masalah disiplin, masalah respect, masalah pembelajaran nilai-nilai lain diberikan di 12 tahun. Kalau ini benar semua, dikawal naik ke level kedua, 13-15, setelah itu dilanjutkan ke 16-19, baru kita dapat manusia sepak bolanya, generasi barunya yang tidak akan terpengaruh dengan euforia, sombong, takabur dan lain sebagainya. Kalau binanya, saya pikir sepak bola bisa dijadiin untuk masa depan. Bisa menjamin masa depan. Sangat. Sesuatu yang membanggakan gitu. Dan membanggakan dan juga orang tua nggak boleh ragu lagi dong ya. Kalau besok jangan ragu lagi. Main sepak bola atau pelatih. Jangan ragu lagi karena mau jadi dokter juga profesi kan? Betul. Sepak bola juga profesi, pelatih sepak bola juga profesi. Ya kan? Nah, jadi sepak bola juga bisa membangun karakter bangsa. Tadi kan coach kan baru pulang dari sebagai narasumber. Semua ada pelatih olahraga ya, guru olahraga. Kondisi sekarang kan kita banyak kurangnya. Kadang juga terkesan kayak mereka ini terlalu berharap pemerintah harus bantu begini-begini, tapi di satu sisi harus dituntut juga. Tadi kan coach bilang kita nih sepak bola bisa diandalkan untuk masa depan. Coach bisa kasih masukan nggak untuk? Tadi saya di sini di Pekanbaru, kemarin saya di Aceh dan saya memang pingin memberikan motivasi lah ke teman-teman di daerah. Yang saya lihat selama ini, ya kan, dan itu yang saya tidak lakukan untuk menuju sukses. Selalu saling menyalahkan, selalu mengeluh, selalu cepat putus asa. Saya kalau saya ceritain waktu proses karir yang 3 tahun pertama, itu yang saya bilang tadi, organisasi dualisme, modal nggak ada, duit nggak ada. Nggak digaji 17 bulan. Tapi kok bisa gitu? Ya kan kalau secara manusia itu kok mau menjalani? Nah, pasti juga terpikir kan enggak semua orang bisa kayak gitu. Ya, kalau menurut saya kemauan yang membuat semua orang yang enggak bisa itu gitu. Oleh sebab itu saya tadi menghimbau ke teman-teman di pelatih-pelatih, terus guru-guru olahraga. Ukuran kesuksesan itu kan enggak sama. Enggak mungkin sukses saya sama. Terjadi juga dengan yang lain. Tapi dalam bentuk lain kan gitu. Dalam bentuk lain kan ada gitu. Nah, kuncinya yaitu tadi, udahlah enggak usah saling menyalahkan, saling menguatkan. Terus jangan cepat menyerah, jangan cepat mengeluh. Dan semua masalah pasti ada solusi. Semua masalah pasti ada solusi. Saya udah mencoba itu. Ya, saya udah mencoba itu. Terakhir nih coach, ini agak unik kita ini. Ada supporter. Kejadian seperti banyak sih kejadian-kejadian lain, tapi yang terakhir ini kan agak lebih fenomenal Kanjuruhan. Nah, artinya kalau kita menyikapi ini, orang kan image-nya jadi gimana nih dengan bolanya Indonesia, mau gimana menang, supporternya aja seperti itu. Kira-kira coach untuk supaya mengimbangi, di satu sisi mereka kasih kayak tadi kan coach bilang keyakinan itu penting, jangan mengeluh, kita harus tidak boleh menyalahkan. Gimana nih supaya mengimbangkan antara supporter dan yang pemain supaya jangan membuat image dunia sepak bola ini jadi lebih banyak negatif gitu. Makanya ini kan sudah terjadi ya.
sama dengan prestasi-prestasi kita kan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya, okay. Saya selalu orang melihat ke depan. Ini yang terjadi kita evaluasi. Memang kita butuh generasi baru. Ya, generasi baru dalam arti kata anak-anak kita ke depan ini memang harus jauh lebih baik. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab kita yang ada sekarang untuk memperbaiki dia. Baik itu di dunia kepelatihan, baik itu pemain, baik itu supporter, baik itu pihak pendukung dari suatu pertandingan, kepolisian dan lain sebagainya, harus belajar dari hal ini. Dan saya berharap ke depan jangan terjadi lagi, gitu kan? Kenapa? Industri sepak bola tidak hanya bisa dibangun oleh orang sepak bola sendiri. Pemerintah lewat aturan-aturannya itu harus mendukung dan saling bersinergi. Dan saya pikir kita dalam konteks saling menyalahkan siapa yang salah, tapi saya pikir kita bisa. Ya, kita bisa, dan itu tadi harus melakukan evaluasi. Nah, saya sebagai orang teknis tentu yang bisa saya garap adalah bagaimana menyiapkan generasi pemain, generasi pelatih, generasi wasit, generasi perangkat pertandingan, karena itu menjadi bagian dari PSSI. Jadi komponen-komponen yang menyatu itu harus betul-betul di-prepare. Iya, itu kan yang jadi tugas PSSI, pasti PSSI akan memperbaiki itu. Nah, di luar itu juga harus mau memperbaiki diri gitu. Supaya nanti industri sepak bolanya ini berkembang dengan baik. Kalau industri sepak bola berkembang kan bisa menjadi alternatif profesi, lapangan kerja, ya kan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya bisa tumbuh gitu. Dan manfaatnya untuk kita bersama. Kurang lebih ya kalau kita lihat kayak Bali United lah ya. Ya, saya Bali United klub pertama saya tuh. Oh iya, kita bangga juga kan. Iya, bangga, pakai sangat bangga. Terus nih Coach Indra nih, yang kayak gini, yang keren maksudnya itu, Coach, itu udah banyak banget prestasi Coach. Orang juga menerima Coach itu kayaknya senang. Sampai sekarang pun kan membanggakan, saya salah satu fans Coach juga nih. Nah, maksudnya apa kira-kira yang belum tersampaikan cita-cita Coach selama, maksudnya kan kalau jadi coach, apalagi kan direktur teknik, ada sebenarnya ini belum tersampaikan ini? Saya harus jujur, banyak ya yang harus sebenarnya kita bisa berlari lebih cepat, tetapi nggak bisa. Saya tetap aja, saya nggak akan menyerah. Tapi contoh kita sudah ada Impres nomor 3 tahun 2019. Itu bisa menjadikan senjata untuk kita bergerak lebih cepat, membantu dunia persepak bolaan. Itu kan pengharapannya belum maksimal. Yang kedua, banyak contoh kita butuh pelatih lebih banyak. Jepang itu pelatih, ini saya contoh terdekat aja. Jepang pelatihnya 80.000. Negaranya cuma sekecil itu. Oh, jadi rasio antara pemain sama pelatih? Enggak cukup. Nah, kita pelatih, saya masuk di direktur teknik baru 5.000. Sekarang 7.000. Nah, sekarang 7.000. Ya kan? Kuantitas saja nggak cukup, apalagi kualitasnya. Nah, jadi itu termasuk keinginan saya memperbanyak para pelatih. Nah, dalam konteks ini, saya minta mungkin Asprof kalau di tingkat provinsi bekerja sama dengan pemerintah daerah memberikan kursus-kursus gratis untuk lisensi-lisensi sepak bola. Nah, karena pelatih yang bagus akan melahirkan pemain yang baik. Karena sayang banget rasanya pemain-pemain yang anak-anak usia 4 sampai 15 tahun itu di Indonesia itu 40 juta. Itu anak-anak yang perlu kognitif yang benar, perlu pengetahuan sepak bolanya yang benar. Sementara pelatih kita baru 7.000. Nah, Jepang aja yang sudah pelatih sebanyak itu, infrastruktur udah itu mereka juga ingin juara dunia itu enggak besok, enggak kayak kita berangan-angan terus. Tapi tahun 2050 belum lahir orangnya. Nah, gimana tuh? Begitu visionernya programnya mereka gitu. Nah, ini yang mungkin yang saya juga keinginannya kayak gitu. Belum tuntas dan belum tersampaikan lah ya. Dan ini nggak bisa hanya saya gitu kan. Saya menyampaikan ini
mungkin kalau ada yang mendengar ya saling pemerintah, investor semua itu. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana nih merajut supaya kita bersatu ini, ya kan saling dukung, nggak saling salahkan gitu, dan kompak gitu. Itu keinginan saya semua. Karena kalau sudah kita bareng-bareng udah satu hati, itu kan program itu kan bisa berjalan gitu. Iya. Jadi coach sebagai penutup apa nih kira-kira yang coach ingin sampaikan intinya supaya memotivasi lah tidak hanya anak-anak pemain bola khususnya di Riau juga termasuk pelatih, apa nih kira-kira inti yang mau coach sampaikan? Mungkin kan coach juga sudah lihat nih kalau yang provinsi ini lebih seperti ini, kan ini beda-beda nih bawaannya. Khusus di Riau apa kira-kira yang mau disampaikan? Kalau di sepak bola itu, kalau saya melihat dari pengalaman saya 2 tahun 3 tahun di Departemen Teknik, 5 hal yang harus kita perbaiki. Satu, infrastruktur, lapangan latihan diperbanyak. Mungkin khusus Riau mungkin yang berkepentingan nanti bikin lapangan yang banyak. Terus kurikulum sepak bola kita. Karena kalau tanpa kurikulum, tanpa panduan untuk mengajar, enggak akan bagus. Karena 20 penelitian, 20 negara terbaik di dunia itu punya kurikulum sendiri, punya filosofi sendiri. Setelah itu pengembangan pelatih. Sumbangsi dari daerah yaitu banyak bikin kursus-kursus. Yang keempat baru pengembangan pemain tadi. Setelah itu baru kompetisi. 5 ini kita jalankan di setiap provinsi, ya kan? PSSI itu kan punya 34 asprof, 516 askap dan askot. Kalau ini bersinergi PSSI, pemerintah, ini kan sangat baik sekali. Nah, kami yang di PSSI pusat, support dari pemerintah sudah sangat luar biasa sekarang. Sudah sangat luar biasa. Apalagi kita mau tuan rumah Piala Dunia tahun 2023 untuk Under 20. Lapangan 6 lapangan diperbaiki, ditambah plus 4 lapangan latihan. Terus nanti juga bagaimana semangat anak-anak dengan kita menjadi tuan rumah. Momentum ini sebenarnya saya berharap kita jadikan momentum kebangkitan sepak bola Indonesia ke depan. Iya sih. Terima kasih Coach. Mudah-mudahan dengan gabung di podcast Karmila ini perhatian besar lah ke anak-anak pemain sepak bola dari Riau ya Coach ya. Iya pasti. Mohon dibimbing, dibina juga gitu. Terima kasih Coach sudah. Walaupun singkat tapi luar biasa, itu benar-benar kalau kita bilang udah intinya banget lah yang selama ini dialami. Terus juga inti tadi saya lihat kata kuncinya adalah sinergi. Nah, jadi memang semua apapun mau ceritanya tidak mengeluh dan segala macam, sinergi itu kata kunci dari kita dari awal sampai akhir tadi ya Prof ya. Jadi tidak saling menyalahkan, termasuklah pelatih dan juga pemain sepak bolanya. Terima kasih Prof. Semoga kita nanti jumpa di tempat lain. Kami juga terus menunggu banyak prestasi-prestasi coach, terus juga memproduksi pemain bola dan pelatih yang lebih bagus lagi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Karmila berikutnya. Assalamualaikum. Ya.